dan anugerah yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami sampai hari ini. Kami masih bisa berdiri dengan kekuatan dan kesehatan. Pimpinan penyertaan Tuhan masih kami nikmati dan kami rasakan hari ini. Sekali lagi kami kembalikan untuk hormat dan syukur bagi nama Tuhan. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah karena kami siap mendengar. Nyatakan isi hatimu, apa yang kau mau kami lakukan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, waktu ini sepenuhnya kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita akan mempelajari merenungkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini dengan tema firman Tuhan, perjuangan suci bagi regenerasi. Jadi pagi hari ini mari kita akan membuka di dalam Mazmur pasal 78. Jadi tema firman Tuhan pagi hari ini adalah perjuangan suci bagi regenerasi. Kita membuka di dalam Mazmur pasal 78. Ayat yang kelima dan seterusnya, demikian firman Tuhan. Mari kita akan membaca secara bergantian. Saya akan membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu saudara sekalian bisa membaca ayat yang genap. Kita akan membaca bergantian. Mazmur 78 ayat yang kelima sampai ayat yang ke-8. Telah ditetapkannya peringatan di Yakub, dan hukum Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka. Ia dikenal dengan kata-kata yang demikian, supaya anak-anak yang lain kelak baru dan menceritakannya kepada anak-anak mereka. Supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Dan jangan seperti nenek moyang mereka, angkatan berduaga dan berontak, angkatan yang tidak tetap hatinya dan tidak setia jiwanya kepada Allah. Dan jangan, ya kita sudah membaca sampai ayat 8. Kita akan mengulang lagi untuk ayat yang terakhir. 2, 3. Dan jangan seperti nenek moyang mereka, angkatan berduaga dan berontak, angkatan yang tidak tetap hatinya dan tidak setia jiwanya kepada Allah. Amin. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, sejak semula Allah telah menetapkan punya rencana untuk bangsa Israel. Mengapa firman Tuhan yang sering kali kita renungkan, yang sering kali kita baca, itu tidak terlepas dari bangsa Yahudi, dari bangsa Israel, dari hukum Taurat? Karena memang firman Tuhan ini pertama kali diberikan kepada orang Israel, kepada orang Yahudi. Dan karena memang bangsa Yahudi itu disukai atau tidak, diterima atau tidak, mereka adalah bangsa, umat pilihan Tuhan. Yang kemudian ketika mereka menolak percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat yang menebus dosa umat manusia, akhirnya anugerah keselamatan ini diperintahkan, dibagikan, dan disebarkan kepada seluruh umat manusia di dalam dunia ini, di muka bumi ini. Dan firman Tuhan ini perlu kita berikan, kita wariskan. Kalau kita simpulkan tadi Bapak Ibu saudara sekalian, Ia telah memperingati leluhur kita untuk memberitahukannya kepada anak-anak mereka, supaya mereka dikenal oleh angkatan yang kemudian, anak-anak yang akan lahir, supaya mereka bangkit dan memberitahukannya kepada anak-anak mereka, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah. Jadi kalau saudara sudah mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu jangan dipegang sendiri. Kalau
Kalaupun saudara punya harta kekayaan, punya sesuatu yang berharga dalam hidup saudara, punya rumah, punya sawah, punya mobil, punya perhiasan, tidak salah. Saudara mulai berpikir untuk mewariskan kepada anak cucu. Mungkin punya 2 anak, 3 anak, oh anak saya ini nanti bagiannya rumah, anak saya yang kedua bagiannya sawah, anak saya yang ketiga nanti bagiannya toko. Itu tidak salah. Tetapi ada hal yang terpenting yang perlu saudara siapkan sebagai warisan yang kekal, yaitu firman Tuhan dan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Saudara, saya datang ke gereja ini setelah dewasa. Saya sekolah itu tahun 1989. Saya sekolah di SMA Negeri 1 Ambarawa. Pada saat itu banyak teman remaja pemuda yang sangat rajin melayani Tuhan. Ibadah di Ngasinan, ada pos PI di sana. Kemudian ada pos PI di Jabung, naik ada pos PI di Genting. Pemuda-pemudi sangat bersemangat melayani Tuhan. Setiap Selasa itu ke Ngasinan, kemudian Senin itu ke Genting, Kamis itu ke Jabung. Dan pada waktu itu sering kali itu berjalan kaki. Pulang dari Genting itu jalan kaki sudah, bawa petromak. Bahkan ngantarnya itu sampai Jabung, karena Jabung sudah jalan raya, kembali ke sini jalan kaki. Sudah agak enak. Tapi kemana generasi yang dulu cinta Tuhan? Kemana generasi yang dulu mencari Tuhan? Kemana dulu generasi yang rindu mencari jiwa, yang rindu memberitakan firman, yang mengenal Yesus Tuhan sebagai Juru Selamat? Kemudian saya merenungkan, ketika saya bertemu setiap orang, saya ingat wajah mereka. Ini dulu cinta Tuhan, ini dulu melayani Tuhan. Tapi hari ini mereka kemana? Mereka ke rumah ibadah ya Tuhan. Mereka menyembah Allah ya Tuhan. Bahkan para pelayan Tuhan juga bisa meninggalkan Tuhan. Mengapa hal ini terjadi? Karena firman Tuhan tidak kuat, tidak berakar, tidak bertumbuh, bahkan mati, tidak menghasilkan buah. Makanya perjuangan suci bagi generasi itu perlu kita kerjakan, perlu kita lakukan. Kemudian firman Tuhan Ulangan pasal 4 ayat ke-9. Dan supaya semua itu jangan hilang dari ingatanmu seumur hidupmu, beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya. Jadi saudara perlu berbicara firman kepada anak-anak, bahkan kepada cucu. Coba saudara baca Alkitab, ceritakan kisah Yakub, ceritakan kisah Nabi Nuh, Yunus, juga nabi-nabi yang lain, Raja Daud. Ceritakan kepada anak-anak, supaya anak-anak tidak bergantung pada YouTube, supaya anak-anak tidak bergantung kepada media sosial, kepada internet. Saya setuju beberapa waktu yang lalu ketika kami ada Paskah alumni STII Semarang Raya di Salatiga. Sudah berpuluh-puluh tahun saya tidak mendengar khotbah dari dosen kami, Bapak Dr. Louis Sigan Sutoyo. Hari-hari ini gereja menghadapi tantangan besar. Dan saya setuju dengan pendapat ini. Kadang orang-orang Kristen ke gereja membawa setan gepeng. Sudah tahu setan gepeng? Yaitu HP. HP bisa digunakan untuk membaca firman Tuhan dengan berbagai macam versi bahasa. Bisa untuk menggali pendapat-pendapat atau kupasan-kupasan teologis. Tetapi kemudian bisa menjadi setan gepeng ketika saudara mendengar firman Tuhan, tetapi kemudian di saat khotbah saudara membuka Facebook, membuka Instagram, membuka WA, dan itu terjadi. Akhirnya saudara membawa setan gepeng ke gereja. Generasi ini sudah menjadi generasi Z, generasi Alpha, generasi strawberry, generasi yang lemah, tidak kuat menghadapi tantangan.
tidak kuat menghadapi goncangan hidup. Karena mereka sudah terbiasa lapar, GoFood. Gak mau cuci baju, ada laundry. Di rumah, mamanya, orang tuanya, ibunya, dulan, nyekoi. Dari taman kanak-kanak, SD, SMP, ada yang masih SMA di dulan. Kebangetan. Kalau masih ada masih ada. Manjanya minta ampun. Menjadi generasi yang lebay, tantrum, sedikit-sedikit marah, emosi. Kalau keinginannya tidak terpenuhi, marah. Makanya saudara perlu berbicara, mengajar tentang firman Tuhan. Dan supaya semuanya itu jangan hilang dari ingatanmu seumur hidupmu, beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu. Beritahukan firman Tuhan. Karena yang pertama, Tuhan peduli kepada generasi masa depan. Keluaran 3 ayat 6, ketika Tuhan memperkenalkan kepada Musa, ketika Tuhan menampakkan diri dalam semak belukar yang terbakar tetapi tidak hangus, Allah berkata, Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Kenapa kita tidak salah juga berdoa dalam nama Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub? Karena itu Allah yang sama, Allah yang dari generasi ke generasi diperkenalkan, namanya disebutkan. Dan saudara juga perlu memperkenalkan Allah kita kepada anak cucu kita. Karena Tuhan itu peduli kepada generasi masa depan. Rangkaian keselamatan itu harus terus diberitakan. Berulang kali saya sampaikan kepada saudara, ketika saya datang ke sini, saya melihat tanah depan itu, saya sudah punya impian untuk ada sekolah di sana. Tetapi di kemudian hari saya berdebat dengan Bu Yani karena saya merasa ini belum waktunya, belum siap, kita belum siap. Tetapi hari ini ketika kita melangkah, ketika dalam beberapa hari saya melihat ke depan, Tuhan menaruhkan di dalam hati saya, kamu harus mengerjakan secara totalitas. Apapun yang bisa kamu lakukan, apapun yang bisa kamu berikan, lakukan untuk Tuhan. Karena memang awal dulu ketika Kenas itu dibentuk 2 tahun yang lalu, saya merasa repot. Pagi-pagi harus membersihkan, harus ngepel, harus dan lain-lain. Malah membebani pikir saya pada waktu itu. Tapi seiring berjalannya waktu, Tuhan mulai memberikan pencerahan. Kalau saya suka dengan ayat di dalam pengkhotbah, apapun yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakan sekuat tenaga. Inilah berarti saya harus mengerjakan sekuat tenaga. Karena sering diskusi dengan Bu Yani, apapun yang bisa kita lakukan, kalau bisa itu jangan sampai berhenti sampai ada akal. Makanya saya mengundang besok saudara, setiap pagi jam 4:30, saudara yang punya waktu, saudara yang rumahnya dekat dengan gereja, datang beruntung. Karena sejarah pelajaran yang berharga dari gembala sidang sebelumnya, Pak Yohanes dan Bu Eni, mereka meminta apapun berlutut di dalam gereja setiap pagi. Saya pernah dibaca sejak tahun 89. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah memperkenalkan, Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Apakah Allah yang sama saudara perkenalkan kepada anak cucu saudara, supaya anak cucu saudara yang dulunya sekolah minggu, remaja ke gereja, dewasa mengenal wanita cantik, jangan lari meninggalkan Tuhan. Amin. Berapa banyak saudara renungkan saja, saudara renungkan angkatan yang tua di sekitar gereja ini. Berapa banyak anak Tuhan meninggalkan Tuhan, anak Tuhan berbalik dari Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan tidak berakar, tidak kuat. Kemudian yang kedua, Tuhan memiliki rencana untuk generasi masa depan. Mazmur 78 ayat 2 sampai ayat yang keempat. Saya akan bacakan ayat yang kedua. Aku mau membuka mulutku mengatakan amsal. Aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala yang telah kami dengar dan kami ketahui, dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Kami
tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka. Tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Jadi keselamatan bangsa Israel itu sudah dinubuatkan lama sekali. Memang orang Israel harus dihukum, mereka harus tercerai-berai, mereka harus terbuang ke Mesir. Tidak 1 tahun, 2 tahun, tidak 10 tahun, 20 tahun, sampai ratusan tahun. Tapi Tuhan sudah menetapkan mereka harus kembali dari Mesir. Mereka harus kembali menikmati janji Tuhan tentang tanah Kanaan. Mereka harus kembali ke tanah perjanjian. Memang manusia jatuh dalam dosa, memang manusia telah terhilang dari Tuhan, tetapi Tuhan punya rencana. Manusia harus diselamatkan, manusia harus dipulihkan, manusia harus dibawa kembali ke dalam surga melalui Yesus Kristus. Tuhan punya rencana masa depan untuk generasi anak cucu kita. Dan kalau saudara tidak membaca Alkitab, saudara tidak membicarakan firman, anak cucu kita akan terhilang. Sebisa saudara, semampu saudara, beritakan firman Tuhan, nasihati anak cucu saudara dengan kebijaksanaan dan hikmat yang bersumber dari firman Tuhan, supaya mereka tidak terhilang, supaya mereka kuat, supaya generasi kita generasi yang berintegritas, konsisten dengan imannya. Karena banyak orang nanti akan terhilang. Dalam Matius Tuhan berkata, banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Saya berharap pagi hari ini mendengarkan firman Tuhan, kita semua kelompok golongan yang dipilih. Amin juga. Itu kerinduan saya. Jangan ada seorang pun dalam masa pelayanan saya terhilang. Makanya Bapak Ibu guru ya di Orkenas ini, doakan anak didikmu, tidak hanya diajar saja, doakan. Saya punya murid di bawah 8, punya murid di SMP 20. Kemarin saya membandingkan seperti anak-anak saya. Anak-anak saya bawah ini tidak terlalu taat, tidak respon ketika saya minta. Tetapi ketika saya minta bantuan anak-anak saya Ambarawa untuk buat video uji kinerja, mereka respon, mereka ngajak teman-temannya, mereka bersemangat. Menurut saudara, anak-anak ini yang ada di hati saya yang mana? Mana? Babet? Babet tidak taat, Ambarawa taat, didoain terus. Secara manusia, anak-anak yang dekat adalah anak-anak yang taat. Amin saudara. Itu secara manusia. Tuhan memang mengasihi pemberontak, tapi kalau memberontak terus akan dibuang. Kalau saudara menjadi cabang yang kering, yang tidak berbuah, apakah itu akan dibawa ke lumbung? Firman Tuhan berkata akan dipotong, akan dikumpulkan, akan dimasukkan ke dalam mana? Itu fakta. Makanya jadilah generasi yang taat, generasi yang responsif, generasi yang dengar-dengaran, generasi yang peka. Kalau anak-anak kita bisa membuat bangga kita sebagai orang tua, Tuhan juga mau kita ini anak-anak Tuhan membuat bangga hatinya. Amin. Tidak membuat sedih, tidak membuat kecewa, apalagi membuat sakit hati. Orang Israel itu membuat sakit hati. Aku sudah mencangkulnya, aku sudah membuang batunya, aku menanam benih yang baik. Israel berkata begitu. Tetapi yang dihasilkannya anggur yang masam, anggur yang kecut, panganan saya orang enak dipanen, dilepeh, nek dipangan malah kiloro, weteng, malah senang. Itu orang Israel. Makanya mereka dihukum, dicerai beraikan. Tapi ada masanya mereka dipulihkan. Bapak Ibu saudara sekalian, saya ingin mengajak Bapak Ibu saudara sekalian merenungkan firman Tuhan yang ketiga, yang terakhir. Tuhan memberkati generasi masa depan. Mazmur 37 ayat 25. Ini ayat yang sangat terkenal dan saya juga suka. Dahulu aku muda, Daud berkata demikian. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Dari Daud muda sampai tua, ia menyaksikan, ia membuktikan.
tetapi tidak pernah melihat orang benar ditinggalkan. Atau anak cucunya bagaimana saudara? Meminta-minta roti. Tapi ini syaratnya apa? Syaratnya orang benar, orang tuanya benar, orang tuanya layak di hadapan Tuhan, orang tuanya menjadi teladan bagi anak-anak. Baru anak cucunya diberkati oleh Tuhan. Amin. Jadi peran orang tua sangat penting. Peran orang tua itu sangat penting untuk mendidik, membina anak-anaknya, anak cucunya dibawa di dalam firman Tuhan. Terus didoakan. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, tidak mungkin generasi kita akan kuat kalau saudara tidak kuat. Anak cucu tidak akan mengenal firman Tuhan kalau tidak kita ajarkan. Makanya baru diajarkan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Didiklah anak cucumu dalam firman Tuhan. Perjuangkan masa depan mereka. Bawalah di dalam doa setiap saat. Mungkin kita menasihati anak kita susah. Dalam yaitu generasi sekarang itu generasi yang suka berdebat, suka membantah, tidak dengar-dengar. Kunci selanjutnya yang bisa kita lakukan, doakan. Saat anak-anak kita tertidur, tobatkan, Tuhan ampuni anak saya. Juga Tuhan ampuni saya sebagai orang tua. Ketika anak saya melakukan kesalahan, saya tidak 100% menyalahkan anak saya. Kemudian saya mengoreksi, iya saya salah. Cara mendidik, saya salah. Cara menasihati. Jadi Bapak Ibu sekalian, renungkan. Apakah selama ini sebagai orang tua, Anda penjenengan semua bisa memenangkan anak-anak, bisa memenangkan anak cucu, bawa ke gereja, bawa kepada Tuhan? Ini pergumulan besar bagi keluarga-keluarga kita. Makanya kita berjuang untuk bangunan depan, perjuangan suci untuk regenerasi. Makanya saya berkomitmen. Setiap sore saya datang, saya lihat, saya foto di tanah depan itu. Saya melangkah dengan doa, Tuhan, apapun yang terjadi, saya ingin melakukan secara maksimal. Apa yang bisa saya lakukan, apa yang bisa saya berikan, Tuhan hamba siap. Amin saudara. Mari kita tunduk kepala. Kita akan renungkan firman Tuhan. Gereja ini hari ini sudah berjuang untuk mempersiapkan generasi. Perjuangan suci harus dengan motivasi yang benar, tujuan yang benar. Ini bukan proyek untuk mencari keuntungan. Ini bukan proyek untuk membuka lapangan pekerjaan, bukan. Tetapi ini adalah proyek untuk menyelamatkan generasi yang akan datang, untuk memberikan basic, dasar, fondasi kebenaran firman Tuhan. Karena itu adalah perintah Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Kita akan bersiap. Walaupun kita tidak melihat, namun kita akan percaya Tuhan tidak akan tinggal diam. Saat kita melihat, namun hatiku percaya. Biar pujian ini menjadi pujian dan doa kita semua. Haleluya. Amin. Saat ku tak melihat jalanku, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Berharapku hanya
Tuhan, Engkau berbicara kepada kami dan meneguhkan kami kembali pagi hari ini. Bahwa kami saat ini sedang berjuang untuk mempersiapkan generasi bagi gereja ini, bagi iman Kristen di lingkungan masyarakat Tambak Boyo. Kami percaya Tuhan sedang menaruh beban, menaruh visi ke depan. Sekalipun hari-hari ini mungkin kami tidak belum melihat, belum mengerti secara global, tetapi kami ingin melangkah dengan iman. Pimpinlah langkah kaki kami Tuhan, supaya kami tidak menyimpang ke kiri, ke kanan, tetapi kami tetap di jalan yang Tuhan tetapkan. Supaya kami tidak takut, supaya kami tidak khawatir, dan kami berkomitmen melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap pelayan Tuhan, setiap jemaat Tuhan. Engkau memberkati pekerjaan yang sedang kami kerjakan dalam nama hari ini. Kami percaya akan terus berjalan sampai selesai dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bukakan tingkap-tingkap langit, curahkan berkat-Mu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terlalu mudah, terlalu kecil kebutuhan kami ini. Tuhan mengendaki kami berserah penuh kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati keluarga Kristen, berkati anak-anak Tuhan yang saat ini sedang studi, baik mulai dari anak-anak PAUD, anak-anak TK, SD, SMP yang sebentar lagi akan naik jenjang. Mereka yang kemarin sudah mengerjakan PSAJ, penilaian semangat akhir jenjang, kelulusan. Tuhan memberkati, berikan sekolah yang tepat, sekolah yang baik, sesuai dengan cita-cita dan harapan mereka, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Karena orang-orang yang takut akan Tuhan memiliki masa depan yang cerah. Karena rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Itulah kerinduan, itulah harapan, itulah keyakinan kami. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Pulanglah dengan sukacita.